Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk ke materi, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Namadaris dengan NIM 192400505. Dan saya Rehan Bukhari Muslim dengan NIM 19240094. Saya Gerald Gunawan dengan NIM 19240369. Saya Muhammad Wali Kiswani dengan NIM 19240451. Saya Najib Fatul Rahman dengan NIM 19240552. Baik, kami di sini akan menjelaskan pemahaman riba, itu yang meliputi larangan, dampak, dan solusi syariah. Kami di sini akan mengkaji kajian kritis fikih muamalah dalam transaksi modern. Nah, apa sih itu riba? Jadi riba itu dalam secara bahasa yaitu azidiyah. Secara harfiah berarti tambahan dalam konteks luas yang merujuk pada pertumbuhan atau peningkatan ini yang tidak wajar. Nah, sedangkan secara istilah yaitu tambahan nilai dalam transaksi pertukaran harta atau utang piutang yang disyaratkan di muka tanpa adanya imbalan yang dibenarkan oleh syariat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi riba. Dibagi 4 kategori. Yang pertama riba utang, riba jahiliyah, riba jual beli, dan riba rasyah. Jenis-jenis riba qard, benda tambahan, yaitu benda tambahan yang muncul karena debitur terlambat melunasi utang. Yang ketiga riba fad. Yang keempat, penangguhan penyerahan atau menerima barang ribawi saat pertukaran. Penjelasan tingkatnya, riba qard manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan di awal dalam akad utang. Riba fad, pertukaran barang ribawi sejenis dengan kualitas takaran yang berbeda. Selanjutnya ada komoditas ribawi. 6 komoditas utama hadis Nabi: emas dan perak mewakili alat tukar dan mata uang, gandum dan syair bahan makanan pokok karbohidrat. Yang ketiga kurma dan garam, pelengkap pangan yang tahan lama. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengapa riba itu diharamkan. Yang pertama, ketidakadilan sistemik, mencegah pemilik modal untung tanpa resiko, sementara pekerja menanggung beban sendirian. Lalu menghapus eksploitasi, melindungi orang yang sedang kesulitan keuangan agar tidak semakin terjerat hutang. Lalu stabilitas ekonomi, mencegah inflasi akibat pertumbuhan uang yang tidak diikuti produksi barang di sektor real. Lalu mendorong kreativitas, memaksa modal untuk berputar di bisnis real tanpa hanya diam mencari bunga. Lalu selanjutnya, di sini tantangan modernnya riba di era digital. Di sini ada bunga bank konvensional, tambahan tetap pada tabungan atau pinjaman, dan denda dan bunga kartu kredit, akumulasi bunga majemuk yang menjerat. Lalu ada aplikasi pinjol, biaya administrasi tinggi, dan bunga harian yang tidak transparan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada solusi dan alternatif syariah. Yaitu ada yang pertama ada muharabah, kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha secara adil. Dan ada muharabah, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati secara transparan sejak awal. Dan ada qardul hasan, pinjaman kebijakan sosial murni tanpa tambahan biaya apapun. Di sini ada quotes teman-teman. Sedikit harta yang berkah lebih baik daripada banyak harta yang membinasakan. Riba adalah penghambat keberkahan. Menghindari riba berarti beralih ke transaksi yang diridhoi Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.